belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah. Mulai dari urusan kecil di rumah, hingga persoalan besar dalam skala global. Nah, disinilah inovasi punya peran penting. Inovasi muncul karena adanya kebutuhan untuk berubah dan berkembang. Tanpa inovasi, kita akan tetap memakai cara lama yang kurang efektif dan efisien. Seiring waktu, dunia terus bergerak cepat, baik dari sisi teknologi, ekonomi, maupun sosial. Maka, kita butuh ide-ide baru yang bisa jadi solusi. Inilah alasan mengapa inovasi menjadi sesuatu yang sangat krusial di era modern ini. Penjaringan ide. Dengan mengamati masalah di masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat tentang pelayanan administrasi kelurahan. Kemudian, dilakukan brainstorming, mengumpulkan sebanyak mungkin ide, tanpa langsung menilai bagus atau tidak. Di tahap ini, tidak ada ide yang salah. Semakin banyak ide yang terkumpul, semakin besar kemungkinan munculnya solusi yang inovatif. Pemilihan ide. Bagaimana membuat layanan publik jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan bagi masyarakat. Misalnya, dari sekian banyak ide, dipilihlah pengembangan layanan administrasi secara online. Karena ide ini dianggap paling relevan, efisien, dan berdampak luas. Dengan layanan digital, proses pendaftaran, pengajuan dokumen, hingga pelacakan status bisa dilakukan tanpa antre, dan tanpa harus datang langsung ke kantor. Namun, dalam memilih ide ini, kita juga mempertimbangkan tantangan seperti keterbatasan akses internet di daerah tertentu, atau tingkat literasi digital masyarakat. Maka, ide yang dipilih harus disertai rencana pendukung, seperti penyediaan pelatihan digital dan perlindungan keamanan data. Dengan seleksi yang tepat, ide bukan hanya jadi konsep menarik, tapi bisa menjadi inovasi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat inovasi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi publik telah membawa berbagai manfaat yang sangat nyata. Pertama, dari sisi efisiensi, proses yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga, seperti pendaftaran, pengajuan berkas, hingga pengiriman surat, kini bisa dilakukan secara online. Ini tentu memangkas birokrasi yang rumit dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Kedua, inovasi ini juga mendorong efektivitas kerja. Petugas administrasi bisa bekerja lebih sistematis dan terorganisir, karena data dan proses terintegrasi dalam sistem digital. Tak hanya itu, hadirnya TIK juga menciptakan transparansi. Informasi tentang prosedur layanan, kebijakan publik, hingga hak masyarakat kini bisa diakses secara terbuka lewat website atau aplikasi resmi pemerintah. Ini memberi masyarakat kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya, sekaligus membangun kepercayaan terhadap sistem pelayanan publik. Dengan semua manfaat ini, inovasi TIK tidak hanya mempermudah urusan administrasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelayanan publik yang lebih modern, terbuka, dan responsif. Dampak inovasi. Salah satu dampak paling nyata adalah perubahan cara kerja instansi pemerintah. Sistem yang dulunya manual kini menjadi digital, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, terukur, dan efisien. Ini membantu menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan transparan. Dari sisi masyarakat, dampaknya terasa dalam kemudahan akses layanan. Masyarakat kini tidak perlu lagi mengantre berjam-jam atau datang langsung ke kantor pemerintahan. Cukup dengan koneksi internet, berbagai layanan administrasi bisa diakses dari mana saja, kapan saja. Namun, di sisi lain, inovasi ini juga memberi dampak berupa tuntutan baru, seperti perlunya peningkatan literasi digital dan keamanan data. Artinya, inovasi bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang kesiapan sistem, infrastruktur, dan masyarakat dalam mengelola perubahan. Secara keseluruhan, dampak inovasi TIK adalah transformasi menyeluruh, baik dari cara kerja, pola layanan, hingga hubungan antara pemerintah dan publik. Sebuah langkah besar menuju pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif.